nih. Ya. Maaf ganggu waktunya sebentar ya Bang. Ya. Sedikit ngobrol-ngobrol. Kalau boleh tahu ini Bang, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu siapa Bang Tony, ya bisa sedikit dijelaskan. Bang Tony ini siapa? Gitu. Selain yang kita kenal sebagai bonek. Yang pasti bonek, yang pasti itu Bonek, ya? saya bonek, suka Persebaya sejak dalam kandungan. Ya, sejak dalam kandungan, karena saya kelahiran sini, kelahiran Surabaya, terus lingkungan yang juga, terus saya kecil pernah ikut semua bola PSL internal Persebaya, nah, terus ke Putra Gelora, dan nggak jadi pemain bola tadi kayaknya. Akhirnya jadi boneknya aja. Yang penting kan sama-sama bagian dari Persebaya juga. Kalau nulis itu kan hobi, Hobi, ya? hobi. Jadi karena saya mengikuti perbonekan istilahnya, dunia bonek, akhirnya saya ya menulis tentang bonek dan Persebaya. Itu kanalnya ke waktu itu emosi jiwaku ya, itu sebagai kanal yang menampung tulisan-tulisan. Terus dari situ ya pokoknya saya masih menulis terus, ya nulis pendek, nulis panjang, apa pokoknya tentang bonek dan Persebaya. Di luar Persebaya Enggak ya? Persebaya aja. Hanya Surabaya dan Persebaya gitu ya? Ya. Pemain muda. Ya, pertama itu saya justru mau tanya ke Coach Aji dan rekrutmen Persebaya sendiri. Ada satu nama pemain, dia sudah 2 tahun berseragam Persebaya dari junior U20, Zulfikar. Zulfikar, ya. Dia kan tidak dibawa ke Bandung. Oh, Nah, kenapa? Padahal dia seangkatan juga dengan Kemaluddin Kemal. di U20 itu. Kenapa tidak diberangkatkan? Padahal dia sudah 2 tahun di Persebaya. Nah, itu satu. Kalau peluang, Persebaya memang apa ya, istilahnya sering bisa dibilang kuda hitam di sini, karena dia pemain lokal semuanya. Ada 4 tim, semua memakai pemain lokal. Bukan berarti Persebaya tidak punya peluang nih. Walaupun beberapa media bilang tim-tim yang pakai pemain lokal semua tidak punya peluang juara atau apa. Di sepak bola itu kan tidak ada yang nggak mungkin. Ya. Jadi Aji memang Coach Aji itu bilang bahwa ini tidak bertarget lah. Tapi ya itu tadi, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan skuad anak-anak muda ini, mereka secara mental sudah mental juara semua. Anak-anak muda yang di dalamnya juga ada yang berlabel timnas. Ya. Supri pernah juara dengan tim nasionalnya dan lain-lain. Terus yang anak-anak U20 juga pernah juara di masa dia EPA. Dia juga sudah juara. Artinya mental juara sudah ada. Dengan pemain-pemain senior yang juga sudah malang melintang di sepak bola nasional. Jadi tinggal Aji pinter-pinter aja mengombinasi. Kalau mereka Coach Aji bisa meracik dengan baik, ya bukan tidak mungkin, kan gitu. Yakin Bang ya? Yakin. Kita dibingungkan sama pernyataan-pernyataan pembesar-pembesar. Ini antara boleh atau tidak boleh kan gitu. Memakai Bung Tomo dan memakai 10 November. Kalau lihat jumpa pers di Spora waktu 2 hari yang lalu itu ada bahasa mengatakan bahwa siapa aja boleh memakai stadion asal dia bayar. Nah, persis dengan yang manajemen menjawab, Asrul menjawab di YouTube-nya official. Asrul bilang, mekanismenya ya 2 kali bersurat, kami akan membayar retribusi jika memang dibutuhkan. Nah, sampai kepala Dispora itu bilang,
siapa aja bisa pakai. Nanti pembayaran distribusi dan lain-lain langsung ke Siola. Di situ ada satu atap untuk pembayaran dan lain-lain. Nah, jika Persebaya melalui itu, pertanyaannya akan ada prioritaskah? Apakah Persebaya ini akan disetarakan dengan RW 6 si A, RW 7 si B yang ingin memakai Gelora 10 November ikut antri? Ya nggak apa-apa, Persebaya juga warga negara, dia juga berhak harus antri juga. Cuma apa iya Persebaya Surabaya, tim yang berdiri sejak 1927, jauh sebelum Pemkot ada itu, dia lebih duluan ada, ya kan? Persebaya lebih dulu ada, terus tidak ada skala prioritas atau apa ya, diskri, istilahnya diskri itu karena ini prioritas tertinggi Persebaya Surabaya, ya dia ada jadwal khusus lah. Kalau bahasanya mereka bilangnya akan ada Akademi Surabaya, ya itu apa 24 jam akademi itu bermain sepak bola kan gitu. Kalau akademinya berlatih pagi, ya Persebaya pakai sore kan gitu. Loh, itu lapangan untuk Piala Dunia. Yang dipakai Piala Dunia itu Gelora Bung Tomo, bukan Gelora 10 November. Nah, oke, kalau Gelora 10 November apa ya? Gelora 10 November. Apa 10 November? Bukan, Bung Tomo. Bung Tomo harus ada perlakuan khusus lah karena dia memang venue Piala Dunia, venue utama. 10 November kan enggak. Masa 24 jam akademi sepak bola ini? Ada berapa banyak akademi yang akan dibangun? Kok sampai harus 24 jam dipakai oleh Pemkot? Oleh akademi itu. Nah, kalau akademinya pagi, ya Persebaya sore. Lapangan itu tidak dipakai Piala Dunia, intinya itu. Jadi alasan apa? Persebaya bayar. Akademisi enak, dia pakai APBD. Ya, belum tahu, Bang. Iya, pakai APBD. Jadi peraturan Mendagri nomor 11 tahun 2011 yang mengatur sepak bola amatir itu boleh memakai APBD. Berarti yang akademi ini pasti pakai itu. Berarti dia gratis dong, pakai pakai 10 November. Nah, Persebaya ini bayar, tidak gratis. Kenapa kok narasi yang terbangun publik ini kan Persebaya tidak boleh pakai 10 November. Tapi nanti kalau liga jalan, jangan sampai tahu-tahu nanti Madura United latihan Surabaya pakai stadion itu. Persebaya yang tuan rumah tidak bisa pakai itu. Nah, ini yang masih rancu. Boleh atau tidak itu aja. Kalau tidak boleh, langsung aja dispora tuh jujur aja. Stadion ini boleh dipakai oleh seluruh warga Surabaya, kecuali Persebaya. Titik. Selesai, jelas. Karuan ngomongannya ya? Iya, jelas. Jangan kasih bilang boleh dipakai siapa aja. Siapa aja selama dia bayar sewa. Terus Persebaya itu tidak bisa bayar sewa. Ya kan? Kok pakai alas waktu uji coba lapangan Manchester mau ke sini, United mau ke sini. Terus masih di Bung Tomo waktu itu dalam wawancara, dibilang Bung Tomo akan jadi venue-nya Timor Leste. Nah, yang terdekat ini itu Persebaya. Kalau liga ini jadi jalan lepas lebaran, Persebaya tidak punya home base. Bagaimana dia mau mendaftarkan ke LIB, bahwa LIB tanya home base-mu di mana? Belum tahu. Belum tahu kok ikut. Nah, benar Pak Chandra bilang, kami akan berlatih dan bermain di tempat yang mau menerima Persebaya. Itu sedih, bikin sedih pernyataan itu. Aduh, ini tim yang berdiri sejak 1927, membawa sejarah panjang prestasi kepada kota ini. Eri Cahyadi, wali kota Surabaya itu di mes itu bilang, ada rekaman digitalnya ada, dia bilang Persebaya adalah Surabaya, Surabaya adalah Persebaya. Lu ini ayo kita tagih, kalau Persebaya memang Surabaya, lu ayo mudahkanlah, kan gitu.
budakanlah, jangan dibikin kayak apa ya. Kalau dia memang Persebaya adalah Surabaya identik RI bilangnya Persebaya identik Surabaya identik Persebaya. Lah kalau latihan aja nggak punya tempat pindah-pindah, home base aja, kalau penuturannya manajer itu bilang home base itu kita sering menyalahgunakan salah sama regulasi itu 7 hari sebelum kick off tim harus sudah punya home base. Persebaya enggak, H-1 izin kepolisian baru turun, banyak bukti. H-1 itu sudah melanggar regulasi sudah. Ya PSSI masih bahaya aja ke Persebaya karena ini tim besar, punya sejarah panjang. Jadi statutanya kan juga dibilang bahwa Persebaya ini itu kan pendiri PSSI. Jadi kita kasih kelonggaran. Mungkin PSSI mikirnya gitu. Lu Pemkotnya malah sedih saya dengar Pak Chandra bilang yang mau nerima Persebaya Semua bonek. iya kan, kita selalu dengar sedih kayak apa ini tim ini loh, jelas-jelas Persebaya Persatuan Sepak Bola Surabaya, diterangkan lagi belakangnya Persebaya Surabaya, kurang terang apa Persebaya Surabaya. Akhirnya ya kita dibingungkan. Ya mendingan itu tadi saya bilang yang jelas, kalau tidak boleh semua lapangan di Surabaya boleh dipakai warga Surabaya siapapun dia kecuali Persebaya, titik. Karwan ngomong ya. Jelas kita semua tahu, boneknya tahu, baru nanti Persebaya sebagai tim profesional memikirkan langkah selanjutnya, mungkin mau pakai Sidoarjo atau bangun training ground baru atau apa. Tapi ya itu tadi, kembali ke sepak bola tanah air ini kan tidak bisa lepas dari campur tangan dari pemerintah daerah, bukan APBD-nya, tapi dukungan-dukungan fasilitas atau apa, itu aja. Itulah, saya pikir ini omongan-omongan orang-orang yang ya oke lah, mereka legend, saya harus hormati itu, mereka legend dan lama berkecimpung di dunia sepak bola. Kalau bilang talenta Surabaya sudah habis, harus ada tolak ukur kan, berapa tahun ke belakang atau tahun ke belakang. Kalau ambil aja 5 tahun ke belakang, Surabaya habis di mana gitu? Koko Ari yang sekarang moncer di tim nasional berangkat dari mana? Internal Persebaya. Koko A, Rahmat Irianto yang sekarang banyak ke tim nasional atau apa? Itu bukan 5 tahun ke belakang, tapi mungkin 2 tahun ke belakang, lebih dekat lagi kan. Minim di mananya. Supri aja kan. Supri ya karena dia anak Surabaya. Itu kalau boleh bilang kalau lengannya talent squadnya Persebaya namanya, karena apa luput, Supri luput, akhirnya diambil Jakarta. Tapi tidak masalah, selain Supri tadi 2-3 nama atau yang 2 tahun ke belakang itu talenta Surabaya dari klub internal Persebaya. Nah, 2 legend yang bilang legend tadi yang bilang kalau minim di mananya. Karanggayam kalau nggak digembok, kompetisi berjalan, mungkin ada ratusan Koko Ari baru akan muncul ratusan Rahmat Irianto baru dan lain-lain kan itu. Jadi minim di mana? Apakah Akademi Sepak Bola Surabaya yang jadi pertanyaan saya, kalau wali muridnya saya kalau wali dari anak-anak, misalnya ada anak kecil nanya, Om saya sih pengen jadi pemain Persebaya, kanalnya lewat mana? Lewat ASS atau lewat klub internal Persebaya? Ya klub internal Persebaya. Itu jelas, ketika nanti dia berprestasi akan diambil Persebaya. Nah, ASS akan kemana?
berarti arahnya mereka lagi-lagi tidak jujur. Bilang aja, kami akan membangun klub Persebaya baru dengan sawah ladang pembinaannya dari ASS. Karena ASS mungkin akan kesulitan masuk ke Persebaya. Loh, kenapa? Karena Persebaya ngerasa, saya punya internal, ada apa dari luar, ibaratnya gitu. Kecuali kayak Supriya kemarin memang talentanya, atau Kemaludin, ya itu memang talentanya yang mungkin karena Gayam tidak punya stok, akhirnya ngambil dari luar. Seperti Itali tahun 2006, tidak punya seorang Camoranesi di Serie A, akhirnya dia naturalisasi Camoranesi. Nah, sama dengan Karanggayam. Ketika tidak punya winger sekelas si A misalnya, ya Supri winger, ambil aja kalau dia anak Surabaya. Nah, kembali lagi tadi ke ASS tadi. Ya. Muaranya akan kemana? Yusuf Ekodono bilang akan ke Persebaya. Pak Yusuf pasti tahu lah. Pak Yusuf itu kan juga dari klub internal. Kalau muaranya ke Persebaya, ada 20 klub di dalamnya. Ya. 20 klub kalau diambil urut dari kiper sampai striker, ada semua. Tim gitu. Nah, jadi satu tim itu 20. ASS kalau hanya anak-anak ini hanya disuruh untuk hanya bermain sepak bola tanpa bertujuan, untuk apa? Kan itu. Apa? Orang tua ini kan menaruh harapan. Kalau kamu main bola, besok-besok kamu jadi pemain Persebaya. Dari pemain Persebaya kamu akan jadi pemain nasional. Iya Bu, iya Pak. Nah, ketika dia hanya bermain bola tapi tidak ada muaranya, dia buat apa? Kan itu. Yang jadi masalah buat kita ini kan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita katakan kenapa di saat-saat seperti ini ASS baru akan gulir gitu loh, akan diadakan. Ya. Strukturnya pun belum terlihat kan gitu. Kalau wacananya kayaknya sudah lama memang. ASS itu wacananya sudah lama. Nah, cuma ya mending langsung jujur di depan gitu. Ngomong di depan bahwa Surabaya ini terlalu terhegemoni sama Persebaya. Persebaya sudah menghegemoni. Ketika orang ngomongin Surabaya pasti Persebaya. Bagaimana akan mengembalikan ke era 80-an? Ketika ngomong sepak bola Surabaya, ada Nia Mitra, ada Persebaya, ada Asia Bab Salim Group, ada Mitra apa banyak lah klub-klub itu. Nah, kalau memang Surabaya ini nanti dibikin kayak Manchester, ada Manchester City dan United sekalian, sampaikan aja Persebaya terlalu menghegemoni, maka kami akan membangun Persebaya baru dengan basis pemain dari Akademi Surabaya. Persebaya dengan 20 klubnya, Persebaya United akan dengan ASS-nya. Kan jelas, berarti 2-3 tahun ke depan Surabaya ini ada derby. Nah, kayak gitu. Jangan jangan membuat kelak-kelok yang mengganggu Persebaya dan tidak memberi kemudahan Persebaya. Mendingan jujur, kamu tak persulit Persebaya ngerti yo, kamu tak persulit. Karena saya mau bikin landingan beres, selesai. Persebaya akan jalan dengan kemampuan dirinya, dengan dukungan jutaan bonek, kan itu aja. Kalau menurut aku seperti itu. Teman-teman yang bikin pernyataan 2x24 jam itu kan sehari kemudian langsung Dispora membuat jumpa pers. Nah, artinya Dispora menanggapi, mungkin menjawab apa yang diminta teman-teman bonek ya. Mereka akhirnya jumpa pers dengan alasan-alasan yang disampaikan tadi, alasan-alasan tentang A, B, C, D, E itu, supaya teman-teman bonek mungkin mengerti bahwa Persebaya itu mengalami kesulitan karena kami akan bla 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 bla.
seperti itu. Nah, supaya sama-sama enak, memang harus duduk bareng. Siapa yang duduk bareng? Pemkot dan Persebaya membahas. Kalau kami akan dibuat secara profesional, Persebaya sudah profesional. Secara PT sebagai persyaratan mengikuti Liga Indonesia kan harus kalau profesional, makanya berdiri PT Persebaya. Tapi perserikatannya kan tidak hilang. Makanya mereka masih tetap memakai nama Persebaya. Ya karena merujuk ke statuta itu. Mereka tidak boleh ganti logo dan ganti nama. Nah, duduk bareng ini untuk membahas apa ya? Win-win solution itu. Persebaya tetap di Surabaya, bisa latihan di Gelora 10 November dengan tetap membayar kewajibannya. Simpel, itu aja. Kenapa kok nggak mau? Nah ini nggak ada pertanyaan. Sebenarnya simpel. Apa yang dibilang Erik Cahya di Pak Wali Kota suatu di Mes Karanggayam itu sebenarnya sudah menjawab semua kejadian hari ini. Persebaya identik Surabaya, Surabaya identik Persebaya. Itu sudah jawaban. Mau dibedah bagaimanapun, jawabannya itu. Nah, sekarang Pak Eri sudah di pucuk kekuasaan. Bagaimana Pak Eri bisa membumikan pernyataannya itu? Menyatakan, itu kan bukan janji kampanye, jauh sebelum ada kampanye itu. Pak Eri ngomong seperti itu. Bagaimana Pak Eri menyatakan, membumikan pernyataan itu benar-benar bahwa Persebaya adalah Surabaya, Surabaya adalah Persebaya. Itu aja. Selebihnya bicarakan baik-baik. Persebaya, Nana boleh pakai istilahnya seperti itu mungkin. Kamu boleh pakai GBT tarifnya sekian. Oh iya, saya pakai. Bion tarifnya sekian pelatihan. Oh ya, oke, deal, selesai. Di jeda waktu itu baru untuk akademi terserah kan itu. Penting Persebaya jalan. Karena basis masa supporternya Persebaya ini sudah apa ya? Ya kembali lagi yang Eri bilang, Persebaya adalah Surabaya, Surabaya adalah Persebaya. Itu aja. Nah, kan Pak Eri kan meneruskan kebaikan ya. Harusnya begitu. Meneruskan kebaikan. Jadi kebaikan itu harus juga berbaik kepada Persebaya. Kan itu. Apalagi jargon itu dicanangkan oleh ibu yang sebelum Pak Eri ini kan ibu mengklaim bahwa ibunya bonek, artinya ibunya Persebaya. Nah, ayo namanya ibu itu bagaimana? Nah, Mas Eri bagaimana? Itu aja, sederhana. Ini pertanyaan yang sedikit ekstrim ini. Ya. Seandainya ini duduk bareng itu terjadi dan tidak menemukan solusi yang baik buat Persebaya, ya Persebaya akan berlatih dan bermain di tempat yang mau menerima. Pasrah ya. Mau tidak mau. Makanya teman-teman sudah pakai bahasa istilah Persebaya terusir. Memang terusir. Persebaya terusir dari ini harusnya jadi satu masyarakat ini Bukan bonek aja sebenarnya. Bukan bonek. Ya. Persebaya itu simbol nasional, sepak bola nasional. Dia pendiri PSSI, ya kan? Harusnya ini jadi satu keprihatinan, kan gitu. Keprihatinan sepak bola nasional bahwa klub yang punya sejarah panjang ini tidak didukung pemerintahnya dan terusir dari kotanya. Nah, kita tinggal tunggu dukungan-dukungan dari Sabang sampai Merauke yang peduli pada sepak bola nasional, kan gitu. Bahwa klub yang punya sejarah panjang di keringat darah dan air mata ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, ya mudah-mudahan situasi ini ya kebawa ke pemain yang besok di Bandung ini. Ya, mudah-mudahan mereka tetap main lepas apa adanya. Jadi tidak mikir-mikir yang di Surabaya. Sampai jargon hobis biar urusan kamu. Ya. Nah, kalian main aja. Hobis biar urusan kamu.
seperti itu. Supporter harus di tengah, bukan di tengah, tapi langsung keberpihakan harus jelas. Ini kan konfliknya antara Pemkot dan Persebaya. Supporter jangan di tengah, kita supporter. Namanya supporter itu mendukung Persebaya, titik. Jangan berdiri di tengah. Situasi sekarang ini kan terkesan kita di tengah-tengah. Kami memberi waktu 24 jam atau apa ya, seakan-akan kita berdiri di tengah. Harusnya langsung jelas. Kalau kamu merepotkan Persebaya, kalian berhadapan dengan saya, dengan kami, supporter. Seperti itu. Jadi sekarang supporter memang harus sudah langsung keberpihakannya harus sudah ditebalkan lagi kepada siapapun, pemerintah kota atau siapapun yang menghambat Persebaya Surabaya, kalian akan berhadapan dengan kami. Titik. Itu aja. Jelas. Oh berarti bonek ada di Persebaya. Bahkan jadwal itu sudah pernah dikatakan di Karanggayam ya. Ya. Siapapun. Betul. Jadi kita jangan berdiri di tengah lagi. Enggak. Yang pasti bonek tetap satu komando. Harusnya begitu. Ya, bonek pasti satu komando. Karena masalah ini itu sudah pernah mereka lakukan di 6 tahun yang lalu waktu mengembalikan Persebaya. Nah, jadi situasi ini kan berulang. Situasi ini berulang, berkelanjutan. Ya, berulang dan berkelanjutan. Dan bonek sudah terlatih di situ. Jadi teman-teman bonek dimanapun yang di sana, di sini, di mana aja, mereka sudah tahu langkah-langkah yang akan ditempuh nantinya, mereka pasti paham. Nah, satu komando lah ya. Ya, mereka kan satu komando. Nah, sekarang tinggal bagaimana menyatukan kesamaan bahwa kita harus benar-benar di belakang Persebaya saat ini, gitu. Karena situasi ini tidak terlepas dari masih ada orang yang mengkait-kaitkan dengan hasil pemilu kemarin, gitu loh. Ini yang disayangkan kalau sampai ada yang masih mengaitkan itu, atau ada bahasa-bahasa oh itu sakit hati. Ini yang tidak ada. Pemilu sudah selesai, Pak Eri sudah terpilih. Pak Eri sebagai pemutus sekarang, sebagai pemegang keputusan tertinggi. Harapan bagaimana bisa menyelamatkan Persebaya, bisa bermarkas di Surabaya. Harapan itu kita tumpukan ke Pak Eri. Tapi kalau Pak Eri tidak bisa menjalankan janji-janji yang pernah beliau sampaikan, ya supporternya bergerak dong. Pasti meradang, supporter pasti gerak. Tuh. Dan kegerahan supporter ini sudah sangat tidak mungkin untuk dikaitkan lagi dengan hasil pilihan politik gitu loh. Sudah nggak tepat untuk membicarakan itu. Sekarang bagaimana Persebaya bisa berfokus di Bung Tomo, latihan dengan Pak Sari, itu aja. Nggak bisa dikait-kaitkan. Pasti itu. Kalau saya bonek, pasti harus berpesan. Pertama satu, pemerintah daerah harus menjalankan apa yang sudah pernah diomongkan sebelumnya. Karena pemerintah daerah saat ini itu bukan orang lama. Beliau itu pernah tahu bagaimana Persebaya dan pernah memberi angin-angin segar kepada Persebaya. Nah, angin-angin segar ini kita tagih ya Pak. Wajar lah sebagai warga negara, warga Surabaya, pecinta Persebaya menagih apa yang pernah mereka omongkan. Persebaya itu identik Surabaya, Surabaya itu identik Persebaya. Nyatakan itu dan bumikan, itu aja sederhana. Dengan cara apa? Ya beri mereka kemudahan, selesai. Jangan dipersulit atau masih ada dendam-dendam orang per orang atau dendam-dendam rangkaian politik kemarin. Selesaikan. Sepak bola Surabaya itu memberi warna bagi sepak bola nasional.
khususnya Persebaya. Barang siapa mengganggu Persebaya itu akan mengganggu sepak bola nasional, sama dengan mengganggu sepak bola nasional. Karena siapa sangka kemarin Sintayong memasang seorang Koko Ari menjadi winger, mencetak gol. Sabang sampai Merauke terheran-heran, siapakah Koko Ari itu? Oh, anak Persebaya. Dari mana dia main bola? Dari klub internal Persebaya. Bangganya itu seakar-akarnya, orang Surabaya itu bangga seakar-akarnya. Nah, seperti itu. Dan itu harus ada ratusan Koko Ari, harus ada puluhan atau bahkan ribuan pesepak bola baru dari kota ini, yang mana sawah ladangnya sudah ada, tinggal kembali dibina kembali, bukan malah membuat tandingan gitu loh. Yang sudah ada ini dibangun kembali, apa supaya Koko Ari baru muncul, Rian baru muncul, itu aja. Karena sepak bola Surabaya itu mewarnai sepak bola nasional, dan itu harus disadari orang pemerintah kota. Bukan sepak bola Persebaya itu bukan 2017 juara Liga 2, peringkat 5 musim selanjutnya, peringkat kedua musim selanjutnya, bukan itu. Sejak 1927 itu aja pesan saya.